Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan dimanapun itu Anda menonton video ini. Perkenalkan kami dari kelas A, jurusan S1 Sistem Informasi dari Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Dan di sini kami akan mempresentasikan serta menjelaskan dan mendemonstrasikan hasil proyek mata kuliah pengantar basis data serta praktikum pengantar basis data kami. Proyek ini dilakukan untuk memenuhi proyek UAS kami, dan di sini proyek UASnya adalah berbasis studi kasus. Dan studi kasus yang telah kami pilih di sini adalah studi kasus perusahaan logistik. Dan berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, kami berhasil menemukan sebanyak 8 entitas yang perlu kita buat dan kita adakan dan kita masukkan ke dalam MySQL demi membangun sebuah database yang utuh, normal, dan tidak boros entitas. Apa saja entitas tersebut? Yang pertama ada entitas produk, yang kedua ada entitas pelanggan, ketiga ada entitas supplier, keempat ada entitas gudang, entitas pengiriman, entitas pesanan, entitas riwayat transaksi, dan yang terakhir ada entitas kurir. Tentu saja antar entitas ini akan direpresentasikan di dalam MySQL sebagai tabel, dan seluruh antar tabel ini juga tentu akan saling terhubung melalui references yang kita masukkan pada saat proses pembuatan create table. Baiklah, mungkin supaya tidak terlalu banyak berputar-putar dan membuang waktu lagi, langsung saja kita mulai penjelasan demonstrasi query-nya di sini. Yang pertama tentu saja kita lakukan pembuatan database yang berjudul DB Logistik, dan setelahnya kita akan membuat DB Logistik itu bisa kita pakai dengan use DB Logistik. Dan yang kedua, tentu saja kita akan laksanakan pembuatan tabel pelanggan. Di dalam pelanggan sini atributnya ada nama pelanggan, ada ID pelanggan sebagai primary key, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan, serta email pelanggan. Setelah itu tutup kurung, titik koma, oke. Dan selanjutnya akan kita lakukan proses insert into tabel pelanggan. Insert into tabel pelanggan di sini berfungsi untuk memasukkan data-data yang sudah kita temukan ke dalam tabel pelanggan yang telah kita buat di sini. Di sini dapat kita lihat data-data yang kita masukkan sesuai dengan apa-apa saja atribut yang sudah ada di dalam tabel pelanggan. Yang paling kiri dari di dalam kurung itu ada seperti angka 988, 989, dan seterusnya merupakan ID pelanggan. Latif Angga Ibrahim adalah nama pelanggan. Kemudian Jalan Bandung nomor 1 adalah alamat, dan seterusnya. Di sini juga kami memasukkan sebanyak 10 record ke dalam tabel ini. Dan di sini kita lakukan select from tabel pelanggan, dan bisa kita lihat sudah masuk semua datanya ke dalam tabel pelanggan dan sudah kita dapatkan sebuah tabel pelanggan yang utuh. Selanjutnya, kita akan membuat tabel selanjutnya, yaitu yang kedua adalah create table supplier. Di dalam supplier ada atribut ID supplier, integer tipe datanya primary key, nama supplier varchar panjangnya 30, alamat berupa teks, nomor telepon berupa varchar, email supplier berupa varchar juga dengan panjang 20 dan 50. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga, insert into supplier values. Di sini saya juga akan menekankan sebuah hal mungkin atas mengapa nomor telepon supplier di sini kami masukkan tipe datanya sebagai varchar. Sebelumnya kami sudah mencoba untuk memasukkan nomor telepon dengan tipe data integer, tetapi ternyata jika dilakukan dengan tipe data integer, mereka akan membaca itu sebagai values, sehingga nomor teleponnya tidak akan masuk karena terkena limit dari tipe data integer, yaitu sekitar 4 byte atau 4 miliar. Dan di sini sayangnya juga sempat terjadi error pada saat kami melakukan insert into. Error yang terjadi adalah di sini tanda kutipnya tidak sesuai dengan jumlah kolom yang ada dalam tabel di tabel supplier ini, sehingga itu harus kita selesaikan dan kita mulai lagi pengisian dari awal. Bahkan kesalahan ini juga terjadi dua kali. Yang pertama tadi ada kesalahan di sekitar line 4, dan yang kedua juga terjadi kesalahan di sekitar baris yang ada PT Hewlett Packard Indonesia. Bahkan kesalahan itu juga sampai terjadi tiga kali di kita di sekitar line 11, dan akhirnya kita sudah berhasil memasukkannya. Kita sudah dapatkan sebuah tabel supplier utuh dengan 10 supplier dari 10 company yang berbeda dengan ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon, dan email suppliernya masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita juga akan melakukan create table gudang. Untuk atribut gudang sendiri ada yang pertama ID gudang. Yang pertama akan ada ID gudang dengan tipe data integer juga yang tentu saja juga primary key. Kemudian ada lokasi dari gudang yang yaitu varchar dengan panjang 50. Kapasitas gudang juga dalam bentuk integer. Kemudian ada status dari gudang adalah char
sepanjang 3. Status dari gudang di sini adalah untuk menyatakan apakah gudangnya available atau not available. Dan di sini available dilambangkan sebagai A dan not available dilambangkan sebagai NA. Karena kita hanya memerlukan 3 karakter saja, itulah kenapa kita pilih char daripada varchar. Karena kita hanya memerlukan 3 digit saja atau 3 karakter. Dan di sini sudah query oke, dan kita lakukan select from gudang dan kita juga sudah dapatkan sebuah tabel gudang yang utuh. Jadi kita di awal sudah mendapatkan tabel pelanggan yang utuh, tabel gudang serta tabel supplier. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya pembuatan tabel produk di mana ada ID produk berupa tipe datanya integer primary key, ID supplier integer, references supplier, ID supplier, dan selanjutnya ID gudang, integer reference gudang karena akan dimasukkan ke tabel gudang, nama underscore produk long text, berat varchar 20, dimensi varchar 20, harga desimal 15,2 dan stok integer. Selanjutnya, memasukkan datanya ke dalam tabel produk, insert into product values, berisi data-data yang sudah sesuai dengan create tabelnya. Berikut seperti yang di paling pojok kiri, SS31 itu merupakan ID produk, 773 ID supplier, 250 ID gudang, dan seterusnya. Selanjutnya dimunculkan tabel hasil tabelnya select bintang from product. Baik, sudah. Next, pembuatan tabel kurir. Yang pertama ID kurir tipe data integer primary key. Yang kedua nama kurir varchar 20, area teks, nomor telepon kurir varchar 20, email kurir varchar. Selanjutnya, masukkan data ke dalam tabel kurir, insert into kurir values, 333 untuk ID kurir, Joshua nama kurir, Cakung area, nomor telepon, dan email. Izin menambahkan juga di sini bahwa untuk semua entitas yang ada di dalam demonstrasi MySQL ini atau 8 tabel yang ada di dalam demonstrasi MySQL ini, semuanya kita lakukan entry data sebanyak 10 record. Baik, setelah itu select bintang from kurir untuk menunjukkan hasil tabel kurir. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya yang berikutnya. Ya baik, untuk selanjutnya akan dilakukan untuk pembuatan tabel pengiriman, yang mana seperti yang sudah dilakukan pada tabel sebelumnya, kita akan membuat ID pengiriman terlebih dahulu yang merupakan integer dan primary key. Kemudian ID kurir, integer, references kurir, kita mengambil referensi atau ini foreign key dari tabel kurir, itu ID kurir. Kenapa kita milih teks? Karena tujuan pengirimannya itu di sini dicantumkannya alamat. Jadi alamat itu karena panjangnya itu tidak dapat diperkirakan. Jadi panjang alamat itu bisa sangat panjang atau bisa sangat pendek. Jadi kita menggunakan teks yang tidak dibatasi jumlah atau isi datanya. Terus pengiriman juga kita masukkan sebagai teks. Kemudian bisa dilakukan pemasukan atau insert data ke dalam tabel pengiriman yang dimana sesuai urutannya di awal itu ada ID pengiriman, kemudian ID kurir yang kita ambil dari tabel kurir, kemudian ada tanggal pengiriman, date. Kemudian seterusnya ada status itu ajuan pengiriman dan ada status pengiriman. Oke, di sini udah query oke dan kita select. Nah, sudah dapat dilihat datanya sudah masuk semua ke dalam tabel. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pembuatan untuk tabel pesanan yang dimana ya seperti tabel-tabel sebelumnya. Pertama pembuatan primary key integer yaitu ID pesanan. Kemudian ID pelanggan itu sebagai foreign key dari tabel pelanggan. Kemudian ID pengiriman tabel pengiriman, kemudian tanggal pesanan, tiba datanya date, total harga, tiba datanya desimal. Nah, di sini kenapa tiba datanya itu desimal? Karena harga atau jumlah rupiah itu kita tampilkan tidak menggunakan currency atau logo rupiah di depannya.
Jadi agar orang mengetahui bahwa data tersebut merupakan harga barang, kita tambahkan nilai desimal di belakangnya. Nah, seperti dilihat sini, total harga desimal 10,2. 10-nya itu merupakan jumlah atau batas maksimal angka di depan, koma. 2 itu merupakan eh, batas maksimal atau desimal 2 angka di belakang koma. Seperti itu sini bisa kita lihat itu yang pertama ada 4 juta titik 00. Nah, titik 00 itu sebagai desimal. Yang itu sebagai penanda kalau itu merupakan currency atau harga barang. Gitu. Jadi dilakukan entry 10 record data seperti tabel-tabel sebelumnya. Dan di sini kode sudah oke dan kita select. Nah, datanya sudah masuk semua. Kemudian dilanjutkan lagi. Oh, di sini sepertinya ada kesalahan penyimpanan data pada ID pengiriman 9, di mana tanggal pesannya sepertinya salah, bukan tanggal 13 tapi tanggal 3. Berapa update? Nah, sini sudah betul. Dan dilanjut lagi untuk pembuatan tabel yang terakhir, yaitu tabel riwayat transaksi. Di sini tabel riwayat transaksi merupakan tabel jembatan dari semua tabel yang ada di database kami. Jadi kita mengambil semua foreign key dari semua tabel, yaitu ada 7 foreign key di total. Yang pertama, tentunya kita buat dulu primary key dari dari tabel transaksi, yaitu ID transaksi. Kemudian kita ambil foreign key dari produk, dari tabel produk, dari tabel pesanan, dari tabel kurir, dari tabel pengiriman, dari tabel supplier, dari tabel gudang, dan terakhir dari tabel pelanggan. Kemudian terakhir dimasukkan waktu transaksi. Nah, mengapa kita memasukkan foreign key dari semua tabel di riwayat transaksi? Karena eh, riwayat transaksi ini sebagai tabel penjembatan atau yang menyimpan semua data dari tabel-tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi riwayat transaksi ini akan menyimpan ID produk yang dipesan oleh pelanggan A, dikirim oleh supplier A, yang mengirim kurirnya itu si A, pesanannya apa aja barangnya, suppliernya, gudangnya dari mana, waktu transaksinya kapan, seperti itu. Jadi semua itu dirangkum, istilahnya dirangkum dalam satu tabel. Jadi pelanggan misalkan ingin mengetahui eh, produknya ini apa, kurirnya siapa, pengirimannya dilakukan kapan, supplier dari mana, gudangnya di mana, itu bisa hanya dengan melakukan atau dengan melihat dari satu tabel ini saja sudah cukup. Bisa memanggil data-data yang lainnya dari tabel-tabel yang lain. Seperti itu. Dapat dilakukan entry 10 data. Oke, di sini ada kesalahan. Itu kita itu by itu sepertinya kepencet shortcut untuk quit di uh, selnya nih, di CMD-nya. Kita lakukan entry data ulang dan sepertinya sudah ada koreksi sedikit dan berhasil, sudah oke. Dan kita lihat naik bintang semua sudah masuk datanya. Oke, ini kita selanjutnya akan melakukan beberapa uji coba untuk database kami. Baiklah, terima kasih Saudara Latif atas penjelasan yang telah diberikan tadi. Mungkin izin mengkoreksi sedikit juga bahwa tabel yang terakhir dibuat tadi, tabel riwayat transaksi, itu merupakan gabungan dari semua tabel lainnya yang telah kita buat sebelumnya. Jadi dalam pembuatan tabel riwayat transaksi ini adalah kita mengambil primary key dari seluruh 7 tabel lainnya, ditaruh di dalam satu tabel riwayat transaksi, dan semua primary key dari tabel lain itu akan kita jadikan sebagai foreign key. Jadi di dalam riwayat transaksi itu akan ada 7 foreign key yang mewakili 7 primary key dari tabel-tabel lainnya, serta satu primary key yaitu primary key dari riwayat transaksi itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan mengenai saya dan juga rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai beberapa fitur atau beberapa komen, beberapa query, beberapa perintah yang dapat kita laksanakan dan yang tersedia di MySQL sini. Yang pertama adalah di sini saya akan menjelaskan mengenai
perintah group by. Nah, sebenarnya group by itu apa sih? Jadi, perintah group by ini adalah sebuah perintah yang berfungsi untuk mengelompokkan ya mengelompokkan sesuai dengan namanya mengelompokkan output dari data-data yang akan dikembalikan oleh MySQL kepada kita berdasarkan kelompok yang telah kita tentukan sebelumnya pada saat kita menjalankan query select. Nah, biasanya bukan berarti selalu ya. Biasanya query group by ini dijalankan bersamaan dengan fungsi agregat. Fungsi agregat itu ada seperti count, ada max, ada average, ada sum, ada min. Nah, mungkin kalau mendengar dari penjelasan saya masih agak membingungkan, kita masuk ke contoh kasusnya saja. Di sini sudah saya tampilkan sebuah tabel yaitu tabel produk. Di sini lengkap. Tabel produk ada ID produk, ID supplier, ID gudang, nama produk dan seluruh atributnya. Di sini adalah yang mau kita lakukan adalah kita ingin mengetahui ada berapa jenis barang yang tersimpan di dalam sebuah gudang. Kebetulan di sini hanya ada 10 data. Jadi mungkin kita masih bisa melakukan penghitungan secara manual. Oh, jadi ketahuan nih ada 3 jenis barang tersimpan di gudang 260. Tapi jika ini konteksnya adalah perusahaan raksasa yang memiliki data ribuan, ratusan ribu, itu tidak mungkin untuk dilakukan secara manual. Dan disinilah penggabungan antara query group by serta fungsi agregat akan sangat bermanfaat. Jadi query yang diketik adalah select ID gudang karena kita ingin mengetahui ada berapa jenis barang yang tersimpan di dalam sebuah gudang, jadi kita ambil ID gudang. Kemudian kita tambahkan fungsi count all. Jadi ini untuk menghitung eh, ada berapa kali muncul setiap jenis ID gudang. Kemudian from produk, ya kita ambil datanya dari tabel produk. Group by ID gudang. Nah, di sini kita memerintahkan MySQL untuk mengelompokkan outputnya berdasarkan ID gudang. Dan kita dapatkan outputnya di sini adalah ID gudang 251. Tapi mungkin jika melihat seperti ini masih agak membingungkan, kita bisa lakukan sedikit penyesuaian. Selanjutnya, bisa kita ketik lagi select ID gudang, count all. Kemudian kita tambahkan fungsi S untuk mengubah nama count all ini menjadi jumlah jenis barang from produk group by ID gudang. Dan di sini kita dapatkanlah di gudang 250 ada 1 jenis barang dan seterusnya sampai gudang 260 ada 3 jenis barang. Baiklah, sekarang kita masuk ke demonstrasi query selanjutnya. Di sini kita akan mendemonstrasikan juga tentang fitur atau perintah yaitu filter. Filter dalam MySQL. Sebenarnya apa itu filter di dalam MySQL? Jika Anda sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam menggunakan MySQL, pasti Anda sudah familiar dengan klausa where. Nah, klausa where itulah yang merupakan filter di dalam MySQL. Jadi fungsi dari where atau klausa where atau perintah filter di dalam MySQL ini adalah untuk membatasi atau memfilter data apa saja yang akan dikembalikan MySQL kepada kita pada saat kita menjalankan query select from. Contoh kasusnya adalah di sini sudah saya tampilkan ada tabel gudang sama tabel supplier. Di sini langsung saja kita lakukan, kita ketik select from gudang. Kemudian kita beri filter tambahan where status gudang sama dengan A dan kita dapatkanlah outputnya di sini yaitu berupa gudang-gudang mana saja yang statusnya available atau A. Selanjutnya saya juga sudah menyiapkan contoh lain juga mengenai query filter ini. Selanjutnya kita juga lakukan select from gudang kita masih berkutat di dalam tabel gudang. Jadi langsung saja kita ketik di sini select from gudang where, tapi kali ini kondisinya kita ganti. Kriteria atau syaratnya kita ganti menjadi kapasitas gudangnya itu harus lebih dari 500 dan ID gudangnya itu harus lebih dari 255. Dan di sini outputnya semakin sedikit karena syaratnya kita sulit lah kasarannya syaratnya kita persulit dan yang lolos dari persyaratan ini semakin sedikit tinggal 3 tabel tinggal 3 gudang yaitu gudang Cilegon, gudang Merak dan gudang Jakarta yang sudah memenuhi syarat yaitu kapasitasnya lebih dari 500 serta ID gudangnya lebih dari 255. Semoga penjelasan dari saya bisa Anda pahami dan untuk penjelasan mengenai query-query selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Latif. Silahkan. Baik, terima kasih baik Saudari Ibrahim atas penjelasannya terkait perintah atau fungsi
filter dan group by di MySQL. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan perintah lainnya di MySQL, yaitu join. Seperti namanya join, yang artinya gabung dalam bahasa Indonesia, merupakan salah satu perintah yang sangat penting dalam database relasional karena berfungsi untuk menggabungkan beberapa data dari dua atau lebih tabel yang berbeda. Dan langsung saja kita lakukan demonstrasi dari fungsi tabel ini, dari fungsi join ini. Pertama kita akan melakukan select ID pelanggan dari tabel pelanggan, kemudian nama pelanggan dari tabel pelanggan, kemudian kita akan melakukan select dari tabel pesanan juga. Dari tabel pesanan kita akan mengambil tiga data, yaitu ID pesanan, total harga, dan yang terakhir itu status pesanan. Nah, kita di sini akan menampilkan gabungan tabel gabungan dari tabel pelanggan dan tabel pesanan. Jadi misalkan kita ingin menampilkan pelanggan A itu melakukan pemesanan dengan total harga berapa. Kita ingin melihat total harga pesanan dari pelanggan A misalkan. Nah, kalau kita menampilkan tabel pelanggan saja, sebenarnya kita tidak akan menemukan total harga dari apa yang dipesan oleh pelanggan tersebut. Nah, disinilah fungsi join ini sangat berguna. Jadi, kita akan menggabungkan tabel pelanggan yang tentunya kita akan melihat pelanggan A dengan tabel pesanan. Yang di sini kita akan menampilkan total harga dan juga status pesanan. Di sini kita akan melakukan inner join, yaitu menggabungkan dua tabel ini, yaitu bisa dilihat pelanggan, ID pelanggan sama dengan pesanan ID pelanggan. Nah, di sini kita mencari dua data yang sama dari tabel ini dan digabungkan. Jadi tidak ada pengulangan atau penampilan data yang sama di eh, hasil dari join tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ditampilkan ID pelanggan, nama pelanggan, ID pesanan, total harga, dan hasil pesanan. Yang dimana data-data ini merupakan data dari dua tabel berbeda, tapi ditampilkan dalam satu bentuk tabel. Oke, contoh selanjutnya dari fungsi join ini, saya akan menggunakan fungsi atau perintah left join, yang dimana left join ini berfungsi untuk mencari kecocokan data atau data yang sama dari dua buah tabel. Ini kita melakukan select dari tabel kurir dan tabel pengiriman, yang dimana kita mengambil ID kurir dari tabel kurir dan dari tabel pengiriman kita mengambil ID pengiriman, tanggal pengiriman, dan status pengiriman. Kemudian kita definisikan atau kita tampilkan tabel kurir sebagai master tabel atau tabel kiri, yang di sini berarti tabel utama dari fungsi left join ini. Kita masukkan left join, kemudian eh, kita akan menampilkan tabel gabungan dari tabel kurir ini, yaitu tabel pengiriman, yang dimana fungsi left join ini akan menghasilkan hasil nilai atau data berdasarkan tabel kiri, yaitu tabel kurir, dan akan mencari nilai yang sama di tabel kanan atau tabel setelah left join ini, berarti di sini tabel pengiriman. Nah, kita tambahkan klausa where atau tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Ibrahim, yang berarti filter. Where itu filter, kita akan memfilter yang akan ditampilkan ini dari status pengirimannya yang sedang dalam perjalanan. Jadi eh, di sini hanya akan menampilkan semua pengiriman dan juga kurir, ID kurir yang status pengirimannya dalam perjalanan. Seperti itu. Jadi di sini kita menampilkan beberapa data dari dua tabel yang berbeda, yaitu dari tabel kurir dan tabel pengiriman. Dan kita filter data tersebut untuk hanya menampilkan data-data yang status pengirimannya itu dalam perjalanan. Begitu. Baik, untuk eh, fungsi atau perintah selanjutnya akan
dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Anggoro Satrio. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Saudara Latif. Untuk perintah selanjutnya, saya akan menerangkan terkait view. View query dalam SQL adalah query yang disimpan dalam kamus data dan dapat digunakan untuk membuat query seperti yang dilakukan pada tabel. View berfungsi sebagai tabel virtual. View didefinisikan menggunakan query SQL sehingga kontennya ditentukan oleh hasil eksekusi query tersebut. View dalam SQL merupakan alat yang sangat berguna untuk menyederhanakan query, meningkatkan keamanan, menyediakan abstraksi data, menggabungkan data multi-tabel, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan data. Masuk ke query-nya, create view asal produk. Instruksi create view digunakan untuk membuat view bernama asal produk. View asal produk akan menyimpan hasil query yang didefinisikan berikutnya. Bagian ini select produk ID gudang, lokasi produk nama produk. Bagian ini menentukan kolom yang akan ditampilkan dalam view asal produk. Produk ID gudang menampilkan kolom ID gudang dari tabel produk. Gudang lokasi menampilkan lokasi gudang dari tabel gudang. Produk nama produk menampilkan nama produk dari tabel produk. From produk menentukan tabel utama yang menjadi sumber data, yaitu tabel produk. Selanjutnya inner join gudang on produk ID gudang sama dengan gudang ID gudang, seperti inner join seperti yang sudah diterangkan oleh rekan saya sebelumnya, Saudara Latif, yaitu join menggabungkan data. Inner join di sini untuk menggabungkan data dari tabel produk dan tabel gudang. Kondisi on produk ID gudang sama dengan gudang ID gudang, yaitu menentukan hubungan antara kedua tabel. Baris dari tabel produk akan digabungkan dengan baris dari tabel gudang jika nilai di kolom ID gudang pada kedua tabel tersebut sama. Selanjutnya fungsi dan tujuan query. Tujuan ini tujuan query view ini membuat view asal produk yang memberikan informasi tentang produk beserta lokasi gudang tempat produk tersebut disimpan. Dan fungsinya yaitu menggabungkan data dari tabel produk dan gudang untuk menampilkan lokasi gudang terkait produk. Dan yang terakhir menyederhanakan query. Setelah view dibuat, pengguna dapat mengakses data yang telah digabung tanpa harus menulis ulang query yang kompleks. Dan berikut hasil dari query view tersebut. Dan selanjutnya tabel yang dan selanjutnya perintah query SQL terakhir yaitu subquery. Pada subquery ini saya mengasih jenis subquery yaitu scalar subquery. Jenis subquery ini merupakan subquery yang hasilnya memberikan satu nilai tunggal, tepat satu baris dan tepat satu kolom. Di sini ada select bintang from pesanan, from select bintang from pesanan. Query ini akan memilih semua kolom bintang dari tabel pesanan. Artinya hasil akhirnya akan menampilkan seluruh data yang memenuhi kondisi dalam klausa where. Untuk subquery select average total harga from pesanan, ini untuk menghitung rata-rata nilai total harga pada tabel pesanan. Fungsi average dalam kurung digunakan untuk menghitung rata-rata dari semua nilai dalam kolom total harga. Subquery ini akan menghasilkan satu nilai, yaitu rata-rata total harga dan where total harga. Klausa where ini berfungsi untuk membandingkan nilai dalam kolom total harga dengan hasil dari subquery. Kondisi total harga em, lebih besar select average total harga from pesanan. Ini berarti hanya baris atau pesanan dengan total harga lebih besar dari rata-rata total harga dalam tabel yang akan dipilih. Fungsi dan tujuan query-query ini digunakan untuk menampilkan semua pesanan dengan nilai total harga yang lebih besar dari rata-rata total harga seluruh pesanan di tabel pesanan. Hasilnya adalah kumpulan data pesanan yang termasuk dalam kategori di atas rata-rata berdasarkan nilai total harga. Berikut
bisa dilihat itu sub hasil dari query subquery ini. Baik, berikutnya saya akan kembalikan lagi kepada moderator kami yaitu Saudara Ibrahim, dipersilakan. Baiklah, terima kasih banyak kepada Saudara Anggoro Satrio dan juga Saudara Latif Aminullah atas waktu, effort, serta penjelasannya bagi kita semua. Dan sesuai dengan perkataan dari Saudara Anggoro tadi bahwa penjelasan serta contoh demonstrasi mengenai subquery merupakan penjelasan fitur atau komen SQL yang terakhir yang akan kita cakup dalam video kali ini. Dan di sini kami akan mengucapkan terima kasih banyak atas waktu perhatian yang telah Anda dedikasikan kepada kami untuk menonton video serta menyimak demonstrasi kami. Terima kasih banyak. Serta kami juga ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami sadar bahwa dalam demonstrasi kami baik dari segi pembuatan video atau dalam segi perancangan database serta praktek dan juga penjelasan dari query-nya sendiri masih jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan di sana sini. Jadi kami di sini memohon maaf yang sebesar-besarnya bagi Anda para penonton. Proyek ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah pengantar basis data serta praktikum pengantar basis data di program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Baiklah, kalau begitu mungkin sekian yang dapat kami persembahkan dari kelompok kami. Terima kasih banyak yang telah menyimak serta menyaksikan penjelasan mengenai studi kasus, logistik, dan penerapannya dalam database MySQL dari kelompok kami, kelompok logistik dari kelas A S1 Sistem Informasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.